Salam Philadelphia, ya, kasih persaudaraan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Salam, damai sejahtera menyertai kita. Saudara, biar ungkapan-ungkapan yang membangun, yang memberikan kepada kita iman, kekuatan, mari saudara kita mantapkan terus, ya, jangan pernah kita ragu untuk memperkatakan kata-kata yang membangun iman kita. Kita berjumpa kembali malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan lewat ibadah Bible Study atau pendalaman Alkitab, ya, kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kalau di dalam pola tabernakel, saudara, ibadah ini disebut dengan ibadah meja roti sajian. Ya, meja roti sajian. Saudara boleh melihat, ya, di dalam kitab Keluaran, saudara, kita akan mendapati di sana, ya, ada beberapa perlengkapan peralatan yang dipakai, ya, di dalam, saudara yang kasih, tabernakel, ya, tabernakel Musa, ya, tabernakel Musa itu gambaran perkembangan pertumbuhan rohani kita. Walaupun kita tahu bahwa yang Tuhan pulihkan di akhir zaman ini adalah tabernakel Daud, ya, artinya itu bisa dengan pondok Daud, ya, pujian dan penyembahan. Saudara yang kekasih, tapi tidak bisa kita lepaskan dalam kerangka, ya, perkembangan dan pertumbuhan iman kita, maka kita juga bisa belajar, saudara, untuk kita bisa memahami sampai sejauh mana sudah, ya, pertumbuhan rohani kita. Karena ada banyak orang mungkin sudah merasa hebat dalam tingkat rohaninya, padahal masih di konteks ruangan halaman, ya, saudara. Ya, masih konteks ruangan halaman itu orang yang masih percaya, kemudian mereka dibaptis, ya, percaya lalu dibaptis. Kita kan perlu meningkat lagi satu tingkat, ya. Kita harus masuk di dalam ruang kudus Tuhan. Memasuki ruang kudus Tuhan untuk kita bisa menikmati suasana surga. Tentu semua kita merindukan suasana surga, suasana ilahi dalam diri kita, saudara, ya, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, ya. Kita rindu itu suasana surga. Bicara kerajaan surga, bicara adalah soal damai sejahtera, ya, bicara kebenaran, bicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Itu bicara kerajaan surga. Saudara, saya rindu semua kita mengalami sukacita yang melimpah dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa masuk suasana itu? Harus kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Makanya kalau di dalam pola tabernakel, ya, mungkin kita karena nggak punya, ada gambarnya di situ, ya, mungkin boleh ditampilkan, nggak apa-apa, sedikit-sedikit kita, ya, malam ini, karena kan namanya ini Bible Study, ya, kita belajar sedikit-sedikit. Saudara, saudara yang kekasih, ya, kita melihat sebelum kita memasuki dalam ruang kudus Tuhan itu ada namanya pintu tirai, ya, pintu kemah, ya. Sebab ada pintu gerbang, ada pintu kemah dan ada pintu tirai, ya. Jadi untuk kita bisa masuk ke dalam ruang kudus, kita harus melalui namanya pintu kemah. Pintu kemah.
Ya, pintu kemah itu, saudara, itu menunjuk kepada hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Biar hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kita melihat bagaimana para, bukan hanya rasul, tapi Tuhan Yesus sendiri pun, ya, Tuhan Yesus sendiri dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya mau sampaikan kepada kita, tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin bisa melakukan firman dengan baik. Tanpa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Tanpa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tanpa dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin menerima kuasa. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, kalau percaya dengan konsep Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, itulah Yesus dan Roh Kudus, maka saudara nggak bisa hanya menerima Bapa, menerima Allah. Saudara nggak bisa hanya menerima Yesus, tapi juga harus menerima Roh Kudus. Itu wajib hukumnya, saudara. Menerima Roh Kudus. Makanya kita melihat dalam kitab Nabi Joel, pada hari Jumat yang lalu kita berbicara tentang hari Tuhan. Sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu datang, yang kita tahu kedahsyatannya sampai pahlawan pun akan menangis. Artinya orang yang merasa hebat dalam dunia pun tidak akan tahan nanti pada hari Tuhan itu. Tapi sebelum datang hari Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di kitab Joel, saudara. Kesempatan untuk kita bisa dipulihkan, kesempatan kita untuk bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan tuntun, kesempatan untuk kita bisa diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Maka dikatakan bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus. Kita coba lihat dulu ya, sedikit lagi kita buka ke Joel, kitab Joel. Joel pasal yang kedua. Itu ayat 28 dengan perikop hari Tuhan. Itu kemarin ya, hari Tuhan, hari Jumat yang lalu. Dalam Bible Study minggu lalu saya sampaikan tentang hari Tuhan ini. Saudara, kalau kita lihat ke bawah, kemudian kita akan menemukan bagaimana bahwa hari Tuhan itu akan datang ya. Bagaimana kedahsyatan hari Tuhan. Di ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Itu di ayat 31. Nah, tapi sebelum hari Tuhan itu akan diberikan satu kesempatan buat semua manusia. Ada kesempatan, itulah pencurahan Roh Kudus. Ayat 28, silakan dibaca 28 ya. Yoel 2 yang ke-28. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi terus bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi pada hari-hari terakhir, saudara, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tidak dibatasi kepada satu kelompok, satu golongan, tapi kepada semua manusia. Manusia adalah satu pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Satu-satunya ciptaan yang diciptakannya yang serupa dan segambar dengan dirinya,
adalah manusia. Satu-satunya yang dihembuskan napas kehidupan yang disebut dengan dalam bahasa Ibrani ruach, ya, ruach, napas, roh, diberikan roh, tapi mereka kehilangan roh. Alkitab mencatat, saudara, akibat dosa, maka dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, kita lihat ayat yang ketiga, silakan dibaca dulu. Kejadian ayat yang ketiga. Iya. Berfirmanlah Tuhan, terus, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Iya. Karena manusia itu adalah daging. Terus, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Jadi roh Tuhan gak akan berdiam selama-lamanya dalam diri manusia. Saat kapan roh Tuhan itu undur? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia kehilangan roh, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita kehilangan roh, Roh Kudus, roh Tuhan, kita akan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kita harus tahu, saudara, kita tidak akan pernah bisa bersekutu dengan Tuhan, terhubung, tersambung dengan Tuhan, tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak bisa. Yang membuat kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan karena ada roh. Roh dalam bahasa Yunani disebut dengan pneuma, ya. Dalam bahasa Ibrani ruach, ya. Roh yang dihembuskan Tuhan tidak selamanya tinggal. Kita tahu salah satunya dari Saul. Roh Tuhan undur dari Saul karena tidak taat kepada firman. Kemudian Simson juga, dia tidak tahu bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia tidak tahu. Saudara, Roh Kudus itu membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan. Kehilangan roh itu kehilangan yang paling mahal. Makanya Daud dengan hati yang hancur dia datang kepada Tuhan ketika dia berdosa, dan dikatakan, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Saudara, Roh Kudus itu diberikan, dicurahkan ke atas semua manusia. Dan penggenapan pencurahan atau nubuatan Nabi Joel itu digenapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14. Dan sampai hari ini, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus itu terus bekerja atas kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara, kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4.
Saudara, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan kita lihat ayat 14-nya sekarang. Coba lompat ayat 14 dulu. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Terus. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Ya. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, Terus. ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Terus. Karena hari baru pukul 9. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Iya, itulah yang difirmankan, artinya itulah penggenapan firman yang dinubuatkan oleh Nabi Joel. Jadi ini penggenapan nubuatan di dalam kitab Nabi Joel, itu penggenapannya itu menurut khotbah Petrus ini di saat hari Pentakosta. Saudara, dan sekali lagi dikutip kalimat yang dituliskan dalam kitab Joel itu, dikatakan ayat 17. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, Iya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. iya, stop di situ. Saya mau ingin garis bawahi kata untuk semua manusia. Ini tidak berbicara soal kelompok, soal suku, kaum, bahasa, dan juga tidak bicara soal organisasi. Mau gereja kita gereja apa, mereknya, organisasinya apa, persekutuannya apa. Sebab roh itu dicurahkan kepada semua manusia. Semua manusia, termasuk Yesus. Saudara percaya atau tidak, Yesus itu manusia 100%. Dia manusia 100%. Dia bukan manusia setengah dewa. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia juga tidak, dia bisa aja, sebab dia adalah wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Dia bisa aja tiba-tiba tiung langsung masuk jadi manusia di bumi. Tapi kan itu dia nggak lakukan. Sebab disebut dia anak manusia, menjadi manusia. Saudara, dia menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita. Saudara, dia tinggal di antara kita. Coba kita lihat dulu, mari coba baca mulai dari Yohanes 1 ayat 12. Ayo, saya ingin pelan-pelan ini dulu supaya kita bisa dapat nangkap, saudara, ya. Supaya jangan soal pikir, kami bukan orang karismatik, Pak. Ini bukan soal merek gereja, bukan soal aliran yang kita punya. Mau dia Protestan, Presbyterian, apalagi ya Katolik, mau dia apapun alirannya. Sepanjang kita manusia, sebab untuk manusia ini firman yang harus kita percayai. Ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, siapa itu? Menerima siapa? Yesus. Terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Terus yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Teruslah. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Iya. Melainkan dari Allah. Dia diperanakkan dari Allah. Roh Kudus yang menaungi dia.
saudara. Dan kemudian kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi apa? Itulah Yesus. Jadi Yesus itu manusia loh. Ya. Firman itu menjadi manusia terus dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, terus yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dia diberikan, dia menjadi manusia dan diam di antara kita, bertabernakel gitu. Kata diam itu berarti bertabernakel, diam di antara kita. Diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, termasuk Yesus. Kalau Yesus pun dipenuhkan dengan Roh Kudus, kenapa kita manusia masih ragu untuk menerima kepenuhan Roh Kudus? Lukas 4 ayat 1, Yesus itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1 kita lihat dulu. Lukas 4 ada yang pertama. Ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus penuh Roh Kudus. Terus kembali dari Sungai Yordan, ya, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Allah mencurahkan rohnya, kegenapan Nabi Joel sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu datang. Kita masih diberikan kesempatan untuk menata hidup kita ini lebih baik. Dan Tuhan tahu betul bahwa kita manusia tidak akan mampu mengubah hidup kita dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan kita. Maka Dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk menjadi penolong. Dan Dia curahkan Roh Kudusnya untuk semua manusia, termasuk Yesus. Yesus yang kita agungkan, yang kita sanjung, yang kita muliakan. Kalau Dia penuh Roh Kudus, kita pun sebagai pengikutnya harus mengikuti jejak Yesus. Saya nggak yakin saudara bisa sampai kepada destiny ilahi, tujuan kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kalau kita hidup tanpa Roh Kudus. Kecenderungan orang yang hidup tanpa Roh Kudus hanya sibuk dengan memikirkan perkara-perkara dunia ini. Saya sudah sempat singgung pada waktu itu kepada kita. Kalau saudara masih ingat, tapi tidak ada salahnya karena ada kitab Ulangan, maka saya ulang lagi malam ini. Dalam Yudas dulu kita lihat, ini orang yang hidup tanpa Roh Kudus, saudara. Iya, kita lihat dulu Ulangan, Yudas ya, kitab Yudas. Yudas pasalnya yang ke-18 dan 19. Ya. Yudas pasal 1 itu ya, ayat 18 sampai dengan 19 ya. Yudas 1 yang ke-18. Ya.
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, Iya. menjelang akhir zaman akan tampil pengejek Terus. yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Iya. Mereka adalah pemecah belah Pemecah belah. Terus. yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, Yang dikuasai oleh hanya keinginan-keinginan dunia ini. Siapa tuh mereka? Terus. dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Kesadaran Tuhan ketika mengetahui bahwa kemampuan manusia itu terbatas dan Tuhan tidak mau kehilangan ciptaannya yang diciptakan segambar dengan Dia, maka Tuhan berikan penolong. Itulah Roh Kudus, supaya kita bisa mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Maka Yesus sebagai manusia, sebab itu dituliskan bahwa Dia akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, termasuk Yesus pun penuh dengan Roh Kudus. Jangan alergi, saudara. Nah, bukan hanya Yesus, rasul-rasul pun penuh dengan Roh Kudus. Tadi sudah kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ya, kita nggak usah baca lagi itu. Saya hanya mau menerangkannya dulu. Nah, para rasul, Kisah 2 ayat 14, ayat 4 ya. Kemudian Kisah 2 ayat 14 tadi. Ayat 14 dikatakan bahwa mereka yang berkumpul itu dan ke-11 rasul, mereka semua dianggap mabuk oleh anggur. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus penuh Roh Kudus, rasul-rasul penuh Roh Kudus. Lalu ketiga, nabi-nabi pun penuh Roh Kudus. Nabi-nabi dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 10, kalau memang nabi itu betul-betul nabi pilihan Tuhan, mereka penuh Roh Kudus. Coba dulu dibaca tuh 1 Samuel 10 ayat 10. 1 Samuel 10 ayat yang ke-10. Ya. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, Terus? maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Iya, serombongan nabi. Terus Roh Allah berkuasa atasnya, Roh Allah berkuasa atasnya. Dan juga Saul pada waktu itu mendapatkan lawatan Tuhan. Coba terus dulu. dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Nah, Yesus penuh Roh Kudus, para rasul penuh Roh Kudus, para nabi penuh Roh Kudus. Saudara, dan semua orang percaya juga harus penuh dengan Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-44. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-44. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Terus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. iya, teruskan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Iya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang, tidak peduli mau dari bangsa mana, suku apa, sepanjang dia percaya kepada Yesus. Sebab Alkitab mengatakan bagi kamulah janji itu dan bagi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tidak akan punya kemampuan, saudara, untuk bisa melakukan firman Tuhan tanpa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gak akan mungkin bisa. Dan Tuhan tahu
Itu sebabnya di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 16 kan itu dituliskan, siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku, dan aku akan memberikan penolong. Coba baca supaya lebih jelas dulu. Yuk. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, Ya. kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti bukan sebagian, tapi segala perintahku. Semua perintah Tuhan kita harus turuti. Kita tidak bisa menuruti firman yang hanya sesuai dengan selera kita. Kita harus menuruti semua firman. 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ya, saya sering ungkapkan ini supaya kita ingat itu maksudnya, saudara. Ayo, mungkin saya berkata impossible, ya, nggak mungkin Pak. Memang dengan kemampuan kita manusia tidak mungkin. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh kita bisa memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan tahulah keterbatasan manusia, kekuatan manusia. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya, maka dia akan memberikan siapa? Coba terus dulu. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. ya, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penolong bagi kita. Yang pertama menolong kita untuk melakukan firman. Ada banyak orang, oke, dengar firman, catat firman, tapi tiba untuk melakukannya, seringkali kita gagal dalam praktek firman. Dalam praktek firman, padahal yang menjadi inti dalam firman ini pada akhirnya adalah praktiknya. Sebab jikalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman, kita adalah seorang penipu. Dan bagaimana kita mampu melakukan firman? Satu contoh, kasihilah musuhmu, berkati orang yang menganiaya kamu. Kalau bukan karena Roh Kudus, kan nggak sanggup. Ya. Buat ibu kita, ya, yang kemarin meminta doa karena ditipu kan, karena ditipu, saudara. Ya, tapi setelah dengar firman Tuhan, dia mulai menyadari, ya, bahwa dia punya harta yang lebih sifatnya lebih menetap. Kalau bukan karena firman, kita pasti akan membuat tindakan-tindakan yang menurut ukuran manusia itu tidak salah. Tapi kita orang percaya, kita diajar. Makanya sebenarnya Kristen itu identik dengan penderitaan. Kalau orang berpikir Kristen hanya bahagia, salah, itu salah besar. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya,
tapi juga untuk menderita bagi dia. Menderita bagi dia. Dan saya masih meragukan kepercayaannya akan Tuhan, saudara, kalau dia tidak siap dalam penderitaan. Ya, saya ragukan itu. Sebab memanglah orang yang mau beribadah kepada Tuhan, dalam Timotius, coba kita buka dulu sebentar. Ayo bacakan itu dulu. Dapat? Dalam 2 Timotius 3 yang ke-12. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, Iya, akan menderita aniaya. iya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, ketika engkau mau hidup beribadah, lalu engkau mulai menolak penderitaan, itu kan sudah kontradiksi dengan kebenaran firman. Menderita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara, itu sebabnya Yesus katakan, siapa yang mau ikut aku, pikul salib dan sangkal diri. Yang tidak siap pikul salib tidak bisa ikut Yesus. Nggak bisa. Yang bisa mengikuti Yesus itu yang siap pikul salib dan sangkal diri. Kita tidak anti dengan mujizat. Kita merindukan mujizat terjadi bagi kita semua, saudara. Tapi jangan hindari penderitaan. Jangan kemudian kita kompromi dengan dosa. Kita mulai memperingan kebenaran firman Tuhan demi kita menghindari penderitaan. Kita harus berani berkata jujur terhadap yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ada risiko memang. Itulah penderitaan. Tapi menderita karena kebenaran, bukan karena kebodohan dan dosa kita, saudara. Jadi untuk melakukan firman, dan bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban Tuhan kalau kita nggak praktik firman? Bukankah firman itu hidup? Firman itu berkuasa. Firman itulah yang mampu menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Lalu kalau kita nggak bisa melakukan firman, nggak terjadi apa-apa. Kita sudah baca di dalam Ulangan 21 itu, ya, Ulangan 28 ya. Saudara yang kekasih, kalau kita melakukan firman, kuasa Tuhan nyata bagi kita. Pintu surga terbuka bagi kita. Tapi kalau tidak melakukan firman, langit jadi tembaga, bumi ini tanah jadi besi. Artinya tidak bisa ditanami. Yang ada hanya penderitaan, saudara. Ayo mari rindukanlah Roh Kudus memenuhkan hati kita. Kalau Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus, para rasul, para nabi, dan semua orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita pun rindukanlah supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, agar kita mampu melakukan firman-Nya. Kan itu pujiannya. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Firman itu untuk dilakukan. Firman itu tidak jauh. Firman itu dekat, ada di hatimu dan ada di mulut kita. Firman iman untuk dilakukan. Dalam Ulangan dan dalam Roma pasal 10 itu juga sama, saudara. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu juga membantu kita dalam berdoa. Engkau tidak akan bisa berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, itu karena kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita di Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya. Sebab kita tidak tahu bagaimana. Apa kelemahan kita itu? Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya, itu kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nggak tahu. Makanya kalau orang yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, sulit untuk bisa berdoa, bersekutu dengan Tuhan, duduk dalam hadirat Tuhan berlama-lama. Kalau Yesus tekankan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dan berdoa dengan aku 1 jam lamanya? Bagaimana Bapak Ibu yang di rumah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ikut live malam ini, sudah mampu? Akan itu firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang membantu kita, sulit kita untuk berdoa. Susah kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa. Bukankah ketika kita mengharapkan sesuatu, Alkitab menyatakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Kan itu. Lalu kalau kita nggak bisa berdoa, lah bagaimana kita bisa mendapatkan permohonan kita? Doa bukan sekedar kata-kata. Doa satu hubungan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Roh Kudus yang sanggup membantu kita dalam berdoa. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, untuk berdoa engkau tidak sulit. Kau bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang manis dengan Tuhan, dan doa itulah jalan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dunia menyebut Tuhan itu hanya sejauh doa. Doa. Kenapa kita bisa berlama-lama ngobrol, ngerumpi, menyaksikan tayangan televisi
yang tidak memberikan makna kepada kita. Sebab itu bukan berita dari surga, itu berita dunia yang menggemparkan dan bukan membangun iman, membuat orang ketakutan. Kan itu zaman sekarang. Berjagalah, lihat dunia bergelora, ya, menggemparkan. Ayo mari rindukan Roh Kuduslah memenuhkan hati kita. Amin. Penuhlah dengan Roh Kudus. Buka hati. Apapun gereja saudara, tidak jadi soal. Secara pribadi engkau buka hati kepada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Jamah hatiku Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat tinggal di hadiratmu. Rindukan selalu saudara akan Roh Kudus memenuhkan hati kita. Nanti praktekkan ketika engkau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, langsung cek saat engkau berdoa, pasti beda. Rasakan sesuatu perbedaan yang nyata atas hidup kita. Kadangkala sulit kita untuk menjelaskannya kepada orang lain. Tapi ketika kita sudah mengalami itu, kita baru percaya, oh ya. Saudara, sebab itu mari buka hati. Ya. Roh Kudus itu menolong kita melakukan firman Tuhan, menolong membantu kita dalam berdoa. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu memimpin kita. Dia pimpin hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang bertindak suka-suka kita. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita lihat dulu saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Ya. Tetapi apabila ia datang terus, yaitu Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Teruskan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Artinya, dia tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia akan ajari, tuntun kita mana yang salah, mana yang benar, membuat kita enggak tersesat. Saudara, dipimpin, ya. Memimpin. Coba teruskan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya, termasuk berbicara tidak sembarang. Terus, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, apapun yang akan terjadi, Tuhan akan tuntun kita, akan kita mendapatkan sinyal, mendapatkan pesan khusus dari Tuhan, membuat hidup kita ini dipimpin. Memang setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah.
Kitab mencatat, saudara, setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Itu di Roma 8 ayat yang ke-14 ya. Nggak usah dibaca lah itu. Saudara, dipimpin. Dan Galatia juga menuliskan hal yang sama. Saudara, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu hidupnya dipimpin oleh Roh. Ya, dipimpin. Saudara, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25, ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidupmu tidak berjalan dengan tuntunan yang lain, tapi Roh yang memimpin kita. Itulah sebabnya Paulus katakan, sebagai tawanan roh, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selain daripada apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota, bahwa penderitaan dan sengsara menantikan aku. Yang penting dia mengalir bersama dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Supaya sampai tujuan. Saudara kalau ingat yang ikut dulu ya, zaman era-era 80-an ya, mungkin 70-80-an itu sampai dengan 90 kan sudah mulai hilang ya. Saudara, ada satu pujian, oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Jadi harus dituntun sertamu ya, doaku. Terus iya, itu zaman all. Saya pun sudah hampir lupa lagu-lagunya itu, saudara. Tapi itu indah. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara, kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus, karunia. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa yang kita dapatkan. Kata kuasa bukan sekedar menjadi saksi, tapi kata kuasa itu kita mendapatkan satu karunia Tuhan dalam hidup kita, termasuk karunia untuk mendapatkan mukjizat, keajaiban Tuhan. Itu harus lewat karya Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Saya percaya kalau saudara yang saat ini membutuhkan topangan-topangan doa, permohonan doa, ketika kau membuka hati, engkau berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, saudara, ya, kalau kita berkata, penyakitmu itu akan sembuh. Coba dulu, paskan dulu, kucigi. Ini gini, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Penuhi kami
kuasa Allah Maha Tinggi. Jadi waktu kita menyanyikan itu, saudara mengalami Roh Kudus dalam hidupmu, engkau akan menyaksikan banyak keajaiban-keajaiban terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Dan itu nggak bisa ditiru. Kan ini yang akhirnya dirusak oleh anak-anak imam kepala Sekewa yang 7 orang itu. Karena mereka melihat Paulus. Waktu Paulus melakukan mujizat di Kisah Rasul pasal 19, kan mereka lihat, mereka saksikan, mereka mau tiru. Nggak bisa ditiru-tiru. Masing-masing saudara sesuai dengan yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Ini kan kita lihat, setelah Roh Kudus itu dicurahkan pada murid-murid yang ada di Efesus di Kisah Rasul pasal 19, lalu kemudian mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan Injil Tuhan di Asia. Dan kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi di ayat 11. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-11. Ayat 11. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-11. Ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oh, luar biasa. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Kenapa enggak luar biasa? Coba kita lihat. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, terus, dan meletakkannya atas orang-orang sakit, ya, maka lenyaplah penyakit mereka, terus, dan keluarlah roh-roh jahat. Penyakitnya lenyap, roh-roh jahatnya lenyap. Menyaksikan situasi keadaan seperti itu, anak-anak Sekewa itu di bagian bawahnya kita melihat, saudara, tertarik, tapi demi untuk mendapat keuntungan. Kalau sudah motif kita memberitakan, menyampaikan sesuatu dengan motif keuntungan, itu sudah kegagalan kita, saudara. Dan kita lihat bagaimana pada waktu itu ke-7 anak imam Sekewa ini, mereka semua lari terbirit-birit, bahkan dipermalukan. Di ayat 16 dikatakan, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi nggak bisa ditiru-tiru. Saudara hanya bisa menerima kuasa keajaiban Tuhan kalau engkau menerima Roh Kudus. Maka buka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Amin. Buka hati, biar Roh Kudus memberkati kita malam ini, saudara. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan malam ini ya, bisa meneguhkan dan menguatkan kita.